Wanita ini hendak dirudal, tapi laki-laki ini jadi kaget ketika ibu dari wanita itu datang. Laki-laki itu pun marah kepada si wanita, sebab dia memberitahukan kedatangannya kepada si ibu wanita itu. Dengan kesal, laki-laki ini pun ingin pergi, tapi ibu wanita ini menghentikannya dan dengan memohon dia meminta kepada laki-laki itu agar tidak datang lagi ke rumahnya dan jangan lagi mengganggu anak gadisnya. Laki-laki itu pun mengatakan dia tidak akan datang lagi ke sana, tapi aku akan mempermalukan anak gadismu sambil memperlihatkan video dalam ponselnya. Melihat video anaknya di dalam ponsel itu, ibu ini kaget, dia meminta laki-laki itu menghapusnya. Sayangnya laki-laki ini tidak mau. Dia malah mengancam akan menyebarkan video itu di media sosial. Ibu itu pun memohon lalu mencoba merebut ponsel dari tangan laki-laki itu. Ketika terjadi rebutan ponsel di antara mereka, laki-laki ini pun mendorong ibu dan anaknya itu. Dengan memohon-mohon dan berlutut di kaki si laki-laki, ibu ini meminta agar videonya segera dihapus. Sayangnya laki-laki ini tidak mau. Dia malah mengancam akan menyebarkan video itu di media sosial. Ibu itu pun memohon lalu mencoba merebut ponsel dari tangan laki-laki itu. Ketika terjadi rebutan ponsel di antara mereka, laki-laki ini pun mendorong ibu dan anaknya itu. Dengan memohon-mohon dan berlutut di kaki si laki-laki, ibu ini meminta agar videonya segera dihapus. Laki-laki itu pun menyetujui, tapi dengan syarat gantinya tubuh mereka. Ibu itu pun jadi ketakutan. Dia langsung menutup dadanya dengan segera karena laki-laki itu hendak melecehkannya. Di sisi lain, di luar, sang suami tampak baru pulang. Dia melihat di lantai penuh dengan jejak kaki yang berlumpur. Saat ditelisik sampai ke dalam, ketiga orang ini tampak ketakutan. Lalu kedua anak gadis ini pun segera memeluk sang ayah. Mereka menangis ketakutan, sedang si istri hanya terdiam ketakutan di atas ranjang itu. Sambil menangis, ibu ini menceritakan kepada suaminya bahwa seseorang laki-laki hendak melecehkan mereka dan mengancam akan menyebarkan video anak gadisnya jika tidak mau mengikutinya. Namun karena dia kurang ajar, anak gadisnya memukul kepala laki-laki itu hingga tak bernyawa. Handphone milik laki-laki itu pun mereka hancurkan. Dan dalam ketakutan dan ketegangan itu, ibu dan anak ini merasa bingung. Lalu ibu meminta anaknya segera menghubungi ayah mereka. Sayangnya si ayah tak bisa dihubungi. Ibu pun menyusul anaknya lalu segera kembali ke gudang itu. Saat mereka membungkus tubuh laki-laki itu, anak kedua ini terbangun. Ibu ini pun segera menutup pintu gudang itu. Lalu di tengah hujan deras itu, mereka menyeret si laki-laki dan memasukkannya ke dalam lubang besar yang ada di belakang rumah mereka. Sayangnya, anak kedua ini ternyata melihat aksi ibu dan kakaknya itu. Hal itu membuat si anak kedua jadi ketakutan. Setelah mendengar cerita dari istrinya itu, mereka semua langsung ke belakang rumah melihat kondisi di sana. Lalu dalam rasa penuh kekhawatiran, mereka kembali masuk memastikan kembali tindakan yang akan mereka lakukan. Suami yang melihat istrinya masih dalam ketakutan memintanya tenang. Lalu mereka pun ke gudang tempat kejadian itu. Di sana tampak ponsel milik si laki-laki itu berantakan dalam keadaan rusak. Ayah pun meminta anak gadisnya untuk membereskan puing-puing handphone itu. Saat mereka tengah mencari sesuatu yang penting di sana, anak gadis ini menemukan SIM card itu. Ayah melarangnya memegang SIM card itu. Si ayah pun memandangi SIM card itu sambil mengingat sesuatu. Ayah ini mengingat film di televisi yang dia tonton siang itu. Di sana polisi mendeteksi seseorang yang hilang dengan cara melacak keberadaan handphonenya. Maka si ayah pun mengambil SIM card itu dengan kertas dan menyimpannya ke dalam saku. Selepas itu ayah ini pun pergi menuju mobil si milik korban. Dengan sedikit gugup dia mempercepat langkahnya. Setelah sampai, dia sempat menjatuhkan kunci mobil itu karena gugup, dan dia kembali membuka pintu mobil itu hingga berhasil. Sayangnya mobil itu berbunyi, membuat seorang polisi yang tengah bersama warga itu menjadi curiga. Ayah itu pun berhasil menghentikan bunyi suara dari mobil itu. Lalu dia pun melajukan mobilnya dengan cepat. Polisi terus mengamatinya dan menaruh kecurigaannya. Nah, setelah si ayah ini sampai di tempat yang cukup jauh, dia membungkus handphone milik si korban dengan kain, lalu melemparkannya ke atas truk yang ada di depannya. Selepas membuang handphone korban di atas truk itu, ayah ini pergi ke sebuah danau. Di sana dia menjatuhkan mobil itu. Sayangnya saat dia akan pergi, seorang laki-laki berada di sana. Ayah ini pun bersembunyi dan berharap mobil itu segera tenggelam. Nah, ketika si laki-laki ini masih ada di sana, mobil itu masih terlihat sedikit. Laki-laki ini melihat gelembung-gelembung dalam air itu, tapi dia tidak ingin peduli dan meninggalkannya. Ayah ini pun jadi lega, lalu dia segera pergi dari sana. Dengan mengendarai bajai itu, si ayah kembali pulang ke tokonya. Dia mengambil uang yang ada di lacinya untuk segera pulang. Anak laki-laki ini pun menanyakan kemana saja dia seharian ini, karena seharian ini tidak ke kantor. Ayah ini pun mengatakan dia habis ke kota. Laki-laki itu pun memberikan payung kepada si ayah. Saat di rumah, keluarga ayah ini segera memeluknya dengan penuh rasa bahagia, karena sejak
adanya kejadian itu hidup mereka dipenuhi rasa ketakutan. Ayah pun meyakinkan anak dan istrinya bahwa semua akan baik-baik saja. Ayah pun meminta keluarga itu agar hidup seperti biasa. Lalu besoknya dia mengajak anak dan istrinya jalan-jalan. Selepas hari itu ayah ini pun tengah mencangkul di belakang rumahnya. Tiba-tiba saja mobil polisi berhenti tepat di depan rumah mereka. Melihat kedatangan polisi, semua keluarga jadi ketakutan. Ayah pun segera menghentikan aktivitasnya. Dia lari sekencang mungkin menghentikan langkah si polisi yang mulai mendekati anak gadisnya itu. Tepat di depan si polisi, ayah ini pun menanyakan apa yang terjadi. Polisi tersenyum lalu mengatakan hanya melihat-lihat saja. Kemudian polisi itu pergi. Ayah pun memeluk anak gadisnya itu. Hari demi hari keluarga ini semakin dicurigai dan polisi senantiasa berkeliaran di sekitar rumah mereka. Bahkan gerak-gerik si ayah selalu dipantau. Karena takut, si anak gadis ini pun jadi sering bermimpi didatangi hantu si korban. Sedang si ayah yang mengetahui jika gerak-gerik mereka diawasi oleh polisi, meminta keluarganya tenang dan selalu menemani mereka, serta tetap bersosialisasi dengan sekitarnya dengan normal. Polisi berhasil menemukan sebuah mobil di kolam itu. Mereka mencurigai jika mobil itu milik korban yang mereka cari. Ayah korban pun membetulkan jika mobil itu milik anaknya. Maka polisi ini segera meminta anak buahnya mencari korban dan memperlihatkan foto sebuah mobil. Melihat foto sebuah mobil itu, polisi ini sangat kaget karena mobil itu sama persis seperti yang dia lihat waktu itu. Kecurigaan polisi ini pun semakin besar sehingga mereka pun mendatangi rumah keluarga ini. Di sana polisi memperlihatkan gambar korban beserta gambar mobilnya. Keluarga ini mengatakan mereka tidak tahu dan tidak mengenal korban. Maka polisi pun pergi dari rumah itu. Malamnya ayah meminta keluarga jangan pernah mengaku sedikit pun dan tetap berhati-hati dan jangan menjawab apapun jika ada yang bertanya. Nah, karena polisi kuat mencurigai keluarga ini, besoknya polisi mendatangi sekolah anak gadisnya. Di sana anak ini mencoba untuk tegar. Di dalam kantor itu, polisi kemudian menanyainya tentang korban. Dan seperti pesan ayahnya bahwa dia tidak tahu dan tidak kenal korban, si anak pun kemudian diminta kembali ke kelas. Tidak membuahkan hasil dari sana, polisi kembali datang ke rumah keluarga ini. Mereka menanyakan kemana saja mereka hari Senin sejak kehilangan korban. Ayah menunjukkan seluruh bukti perjalanan mereka dan aktivitas yang mereka kerjakan di hari itu. Setelahnya, polisi pun memanggil orang-orang yang pernah ditemui keluarga itu di hari Senin. Persis seperti yang si ayah ceritakan, orang-orang yang dipanggil juga mengatakan keterangan yang sama. Sehingga buntut dari pencarian itu, polisi terpaksa memanggil paksa keluarga itu ke kantor polisi. Di sana, mereka ditekan, didesak dan diinterogasi serta dipukuli untuk mengaku. Tapi mereka tetap tidak memberikan pengakuan apapun. Polisi kemudian mengeluarkan ketiganya dan menginterogasi anak kedua ayah ini. Di sana polisi mendesak anak itu untuk berkata jujur. Karena takut, si anak mengatakan jika korban dikubur di belakang rumah mereka. Sontak polisi pun segera ke TKP. Ketika polisi mulai menggali tanah itu, tanda-tanda keberadaan korban mulai terlihat. Anak kedua pun menangis memeluk ayahnya. Namun si ayah menenangkan mereka. Lalu ayah itu pun mendekat ke warga dan media. Dia mengatakan bahwa polisi itu telah salah dan tega menuduh mereka. Di dalam lubang itu ternyata ada bangkai babi. Polisi yang merasa ditipu mendekati si ayah dan ingin menghajarnya. Warga yang membela keluarga itu mencoba melindunginya, sehingga terjadilah kerusuhan antara polisi dan warga. Warga mengejar polisi dan keluarga korban yang telah menuduh keluarga itu. Sehingga dengan terpaksa polisi harus meninggalkan lokasi dan ujungnya adalah berita yang menyampaikan jika keluarga itu bersalah. Terpaksa pihak polisi harus menghapus tuduhan itu dan keluarga korban yang sudah menuduh mereka pun meminta maaf. Sebab mereka sudah membuat keluarga ini menjadi terancam. Selepas kepergian kedua suami istri ini, ayah ini pun dipanggil ke kantor polisi untuk menandatangani pencabutan tuduhan kepadanya. Di saat selesai, ayah ini pun melihat kaki si polisi. Dia pun seketika teringat saat memindahkan korban di ruangan itu ketika kantor polisi ini tengah direnovasi. Nah, di akhir kisah inilah ternyata si ayah telah memindahkan tubuh si korban di kantor polisi yang tengah direnovasi sebelum polisi mencurigai mereka sedang di lubang belakang rumah dimasukkan babi yang mati.